Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya ikhwah pelajaran usul fikih kita dari kitab Az-Zawaid ala Raudatun Nadhir. Pembahasan-pembahasan tambahan dari kitab Raudatun Nadhir. 6. Sekarang kita masuk ke poin Atharuz Zaid al-Miqdaril Mujzi'i fil Wajib. Ya, silakan dibuka di PDF-nya di halaman 47. Nah, apa itu pembahasan ini? Pembahasan apa yang dibahas di sini? Poin apa yang ingin disampaikan? Itu kaitannya dengan ada kaitannya dengan bab sebelumnya, sudah kita singgung kemarin sedikit, bahwasanya kalau syariat mewajibkan kita melakukan sesuatu ya dengan takaran tertentu ya, tapi kita lebihkan. Nah, sekarang apa hukum sesuatu yang dilebihkan ini? Syariat memerintahkan kita melakukan 3, tapi kita melakukannya 4. Nah, apa hukumnya di sini? Kalau konteksnya ibadah yang muqayyad ya, ibadah yang muqaddar, semisal sholat, zuhur 4 rakaat, kemudian kita lakukan 5 rakaat, tentu ini hukumnya terlarang, haram. Ya, itu yang kita maksud di sini. Ya, tapi yang kita maksud adalah penambahan pada ibadah wajib yang wajibnya itu ghairu muqaddar. Kayak memberikan nafkah ke istri itu. Memberikan nafkah kepada istri ini hukumnya wajib, tapi syariat tidak memberikan batasan berapa kadar wajibnya itu. Apakah 5 juta, 6 juta, 10 juta, tidak ada batasan. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan ya di bahwasanya ya ibadah wajib ghairu muqaddar itu ya tahaqqaq bitahaqquqi ismil wajib adna ya, yang paling adna. Artinya dikatakan seseorang telah menafkahi istrinya meskipun dengan takaran minimal misalkan 500.000 sudah dikatakan menafkahi istrinya. Nah, maka ketika dia menafkahi istrinya dengan lebih dari 500.000 semisal 1 juta, nah yang 500.000 sisanya itu apakah dihukumi sunnah atau tetap dihukumi wajib juga? Nanti nggak surah masalahnya sih. Nah, Nah, jadi ketika kadar gugurnya penamaan wajib itu adalah 500.000, kemudian kita memberikan nafkah istri 1 juta, berarti kan lebih dari kadar wajib, karena kadar wajibnya 500.000. Nah, ya, dari mana penentuan kadar wajib 500.000 ini? Dari urf, ya, dari urf. Kalau dia sedekahnya 5.000, ya, secara urf tidak gugur kewajiban, ya, kewajiban nafkahnya tetap ada, tidak gugur dengan 500.000. Ya, 200 dengan 5.000. Kemudian kalau 10.000 belum juga. Ya, 20.000 belum juga, 50.000, 100.000, 100.000 bisa lah. Ya, ya di daerah tertentu. Ya mungkin daerah kampung-kampung 100.000 itu ya cukup lah gitu. Nah, nah, nah sekarang yang kita bahas di sini itu wajib yang ghairu muqaddar ini berarti, ya kan? Ya dalam masalah nafkah dan yang misalnya. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya atau apa hukumnya hal-hal yang lebih itu gitu. Misalkan kita kan kalau dalam masalah berwudu mengusap kepala itu kan ya, bagian depan saja misalkan dalam pendapat Syafi'i. Nah, boleh nggak sampai belakang, sampai kulit kepala misalkan, ya airnya sampai basah banget rambut begitu. Nah, apa hukumnya seperti itu? Kita diperintahkan wudhu itu 3 kali basuhan, ini malah dilebihkan jadi 4. Nah, apa hukumnya? Baik, kita mulai. Atharuz zaidi alal miqdar al-mujzi fil wajib. Pengaruh dari sesuatu yang lebih dari takaran al-mujzi yang diperbolehkan dalam perkara wajib. Permasalahan ini kalau versinya Ibnu Qudamah, ya, beliau mengatakan az-ziyadah 'alal wajibil ladzi la yutaqayyadu bihaddin. Ya, penambahan kepada sesuatu yang wajib dan la yutaqayyad bihaddin, tidak dibatasi dengan takaran tertentu. Ya, ini berarti kan wajib ghairu muqaddar itu maksudnya. Wa dzakara fiha ikhtilaf al-ashab.
Ya, beliau menyebutkan, Ibnu Qudamah menyebutkan ada khilaf di antara ashab Ibnu Qudamah, maksudnya ashabul Hanabilah, baina an-nadbi wal wujub. Ada dua pendapat di situ, wajib dan mandub. Nah, jadi yang lebih itu, kadar yang lebih itu ada yang mengatakan mandub, ada yang mengatakan kadar yang lebih itu hukumnya wajib. Waqtara rahimahullah al-qaula bin nadab. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah mengambil pendapat yang mengatakan an-nadab. Nah, waqad asmara al-khilafu fi hukmi zaid ala miqdaril mujzi fil wajib khilafan fi ba'dil masail al-fiqhiyah. Dan perselisihan atau perbedaan pendapat apakah mandub atau wajib di sini telah membuahkan hukum yang berbeda-beda dalam beberapa permasalahan fikih. Ada beberapa kasus yang di situ perbedaan tadi memiliki samarah, ya. Maksudnya adalah samaratul khilaf, masih ingat samaratul khilaf ya? Samaratul khilaf itu perselisihan pendapat ini apa sih konsekuensinya, pengaruhnya apa bagi pengambilan hukum gitu. Nah, sekarang ada beberapa permasalahan yang terpengaruh dengan khilaf ini gitu. Ada beberapa kasus dalam fikih tentunya. Kasus yang pertama adalah ya mashul mutawaddi'u ra'sahu kullah, ya, dalam masalah wudhu. Ketika orang yang berwudhu membasuh seluruh kepalanya. Padahal pendapat yang kita ambil al-fardu huwa mashu qadri nasiyah. Yang wajib dibasuh itu hanya seukuran nasiyah saja. Nasiyah itu bagian depan kepala, jambul bahasa kita ya. Jadi yang wajib itu jambul ini doang. Nah, sekarang melebihkan sampai belakang, sampai tengkuk itu hukumnya apa? Yang lebih ini maksudnya. Nah, fa'alal qaul bi annal mujzi'a bi mashir ra'si huwa qadrun nasi'a. Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya takaran yang diwajibkan dalam membasuh kepala itu adalah sebatas nasiyah saja, maka hukum mashibakir ra'si mabniun alal khilafi hukmi zaid alal qadr wajib. Maka berarti hukum membasuh sisa kepala yang lain sampai belakang itu hukumnya itu dibangun di atas khilaf tentang masalah apa hukum dari sesuatu yang lebih dari takaran wajib. Ya, ini kita ambil pendapat yang mengatakan yang wajib itu bagian depan ya. Ada yang mengatakan wajib itu seluruhnya dan sebagainya. Masuk ke ayat wamsahu biru'usikum, di situ maksudnya apa? Ya. Ya, wamsahu jami'a ru'usikum ba'da ru'usikum atau apa? Nah, ya, kita ambil pendapat yang mengatakan ba'da ru'usikum an-nasiyah. Nah, an-nasiyah jambul aja. Nah, berdasarkan pendapat ini kita ambil ya, pendapat ini yang kita pegang sekarang yang mengatakan bahwasanya qadrun nasiyah. Nah, maka mengusap sisanya ini ya, hukumnya apa? Hukumnya kembali kepada perselisihan tadi. Perselisihan ya yang mengatakan bahwasanya al-qadrul zaid itu yuhmal alal mandub dan ada yang mengatakan yuhmal alal wujub. Gitu kan? Berarti membasuh sisa kepala ini ada yang mengatakan mandub, ada yang mengatakan wajib. Gitu. Berarti dua pendapat doang ya. Baik. Nah, kita lihat sekarang. Faman ro'a anna ziyadata 'alal wajibin nadbun. Nah, garis bawahi kata nadbun di situ. Maka barang siapa yang menganggap bahwasanya tambahan itu hukumnya sunnah, nah, semisal Ibnu Qudamah, zahaba ila anna hadhihi ziyadah naflun. Berarti sunnah doang tambahan mengusap kepala sampai belakang itu. Walaisal wajib ghairu qadran nasiyah, ghairu qadrin nasiyah. Yang wajib itu hanya sampai ya, hanya sampai nasiyah saja, sisanya itu enggak wajib. Nah, itu berdasar kalau antum menganggap bahwasanya tambahan itu adalah nadbun. Wa man ra'a anna ziyadah 'alal wajib wajibun kulluh. Nah, kalau antum menganggap bahwasanya tambahan kepada yang wajib itu adalah wajib, zahaba ila anna mashal kulli wajib. Berarti membasuh seluruhnya juga wajib. Apa maksudnya membasuh seluruhnya wajib? Ini antum harus pahami. Membasuh seluruhnya wajib berarti nggak boleh cuma membasuh setengah doang. Membasuh nasihat doang? Boleh.
Ya, ini kita ngomong bagi orang yang dengan sukarela membasuh sampai belakang. Kalau dia masuk depan pulang boleh, tapi kalau dia membasuh sampai belakang gimana yang lebih ini gitu maksudnya. Nah, apakah pahalanya pahala wajib atau pahala sunnah? Pahalanya maksudnya. Maka kalau kita mengatakan kadar wajib, kadar zaid dari yang wajib sampai belakang itu, ya, ya kita katakan bahwasanya sunnah, berarti sisa dari ya, nasiyah ke belakang ini pahalanya pahala sunnah, gitu. Kalau kita katakan qadru zaid ala nasiyah sampai sini ini adalah wajib, berarti pahala mengusap ke belakang ini juga wajib. Nah, berarti menurut pendapat yang kedua ini pahalanya lebih banyak kan? Ya, karena yang wajib senasihah saja melebihkan sampai belakang. Jadi pahalanya wajib kemudian wajib gitu. Ya, tapi kepada pendapat yang pertama, wajib kemudian nadab gitu. Nah, ya, jadi pendapat yang pertama tadi ya, itu yang dipegang oleh Ibnu Qudamah. Nah, al-qaul bin nadab. Kemudian permasalahan yang kedua, zabhu badanatin kamilatin liman wajabat alaihi syah, menyembelih badanah seekor sapi ya kamilah ya seekor sapi ya buletan bahasa kita ya, maksudnya seekor sapi utuh yang disembelih sama dia, liman wajabat alaihi sya, padahal yang wajib bagi dia adalah seekor kambing. Nah, jadi syariat mengatakan kamu wajib menyembelih seekor kambing, tapi dia malah nyembelihnya sapi lebih besar ya, badanah itu bisa sapi bisa unta ya. Artinya dia sapi yang digemukkan atau unta yang digemukkan. Ya, intinya adalah dia lebih besar dari syah. Idza wajabat 'alal mukallafi syatun, kalau seorang hamba wajib menyembelih seekor kambing, fadzabaha badanatan, tapi dia malah menyembelih seekor sapi, iwadon anha, sebagai pengganti kambing tadi, fa inna hukmaha mutarattabun 'alal khilafi hukmi zaid 'alal qadril wajib. Maka hukumnya tergantung kepada perselisihan tadi. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mandub. Faman ra'a anna ziyadata 'alal wajibi nadbun. Barang siapa yang menganggap bahwasanya mandub dia, ya, ya fa innal wajiba huwa sub'ul badanah wa amma ma'adahu fa innahu naflun. Yang wajib itu adalah sepertiga dari sapi. Ya, dalam zakat kan sepertiga sapi. Wa amma ma'adahu fa innahu naflun. Adapun sisanya itu adalah sunnah. Ya, ketika hari raya kurban antum sanggup beli seekor sapi, padahal yang wajib bagi antum adalah sepertiga saja, sepertujuh saja dari sapi itu. Nah, maka bersedekah atau berkurban dengan seekor sapi, ya, 1/7-nya itu wajib, sisanya sunnah. Ini menurut pendapatnya Ibnu Qudamah. Nah, jadi menurut Ibnu Qudamah ini hukumnya ya hukumnya sunnah. Taib. Kemudian kalau pendapat yang kedua bagaimana? Wa man ra'a anna ziyadata 'alal wajibi wajibun kulluh. Nah, kalau yang menganggap bahwasanya sisanya pahalanya pahala wajib, berarti fa innal badanah wajibatun kulluha, bi mana annahu yusabu 'alaiha thawabul wajib. Berarti dia dapat pahala pahala wajib. Ya, wala yajuzu lahu an ya'kula min baqiyatil badanah. Nah, itu dia konsekuensinya. Nah, kan berarti dia nggak boleh makan dari sisa yang lain dari sapi tersebut, gitu kan? Kalau kita berkorban kan nggak boleh kita makan seluruhnya kan, dibagi tiga kan? Nah, berarti dia nggak boleh makan dari sisa sapi itu kalau setelah diambil bagiannya. Ngerti maksudnya? Nah, ini kalau antum menganggap bahwasanya tambahan dari perkara yang wajib itu juga hukumnya wajib. Ya, kalau konteks nafkah tadi yang kita pakai, ya bahwasanya ya syariat memerintahkan antum, katakanlah misalkan ya meskipun tidak, syariat mengatakan nafkah seorang suami kepada istrinya itu 3 dirham, katakanlah begitu meskipun sebenarnya tidak ada ya, sebagai contoh saja nih ya, 3 dirham, kemudian antum memberikan nafkah kepada istri 5 dirham, kemudian antum mengatakan
ya, berarti saya dapat pahala wajib 5 dirham. Ngerti maksudnya? Nah, itu kalau menurut pendapat yang keduanya. Antum dapat pahala wajib 5 gitu. 3 wajib yang pada asalnya memang itu diperintahkan, kemudian sisanya yang 2 itu memang ya wajib yang antum tambah ekstranya gitu. Baik, berarti dapat pahala ya 5 pahala antum di situ. Nah, kalau antum memegang pendapatnya Ibnu Qudamah, antum memberikan nafkah 5 padahal yang diperintahkan 3, maka yang 2 sisanya itu hukumnya sunnah. Ya, pahalanya pahala sunnah gitu. Nah, sekarang yang menjadi kekeliruan itu adalah ketika kita meyakini pendapat yang pertama, tapi kita mengharapkan pahala seperti pendapat yang kedua. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ya ini banyak yang orang yang bias dalam masalah ini. Artinya, oh oke lah kalau lagi bahas badanah tadi dalam bahas masalah wudhu, dia megang pendapatnya Ibnu Qudamah. Tapi giliran memberikan nafkah, dia berharapnya dapat pahala sempurna 5. Gitu. Iya nggak? Kan begitu kan? Kenapa begitu? Itu tadi kembali kepada perspektif kita terhadap nafkah itu seperti apa. Kalau kita memandang nafkah itu sebagai transaksional antara sesama manusia, ya kan? Maka kita mengatakan, "Oh, saya harus saya mendapatkan sesuatu yang harus lebih banyak dari apa yang saya nafkahkan gitu. Saya sedekah dengan 5 dirham, saya beri nafkah istri saya 5 dirham, berarti saya harus dapat pahala wajib 5 juga gitu ya. Padahal kita mengharapkan pahala dalam ibadah itu hukumnya apa? Harus kan, karena ibadah kan rukunnya adalah memang ar-roja kan. Ya. Memang kita harus mengharapkan ibadah ya pada sholat dan ibadah-ibadah kita. Namun pertanyaannya, ini masuk ke Bapak Keda sedikit, boleh nggak kita memaksa atau istilahnya ngotot bahwasanya pokoknya ya Allah ibadah saya sudah bagus, ya maka harus kasih pahala sempurna. Boleh nggak seperti itu kira-kira? Ya, misalkan kayak seorang anak dia ngerjakan tugas dari gurunya, tugas menggambar, misalkan gambarnya bagus menurut si anak itu. Karena dia sudah begadang semalaman, ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi menurut penilaian gurunya masih kurang bagus, akhirnya dikurangi nilainya, nggak sempurna nilainya. Maka boleh nggak si anak itu ngotot ke gurunya mengatakan, "Oh, seharusnya kasih nilai sempurna ini. Kenapa? Karena saya sudah meluangkan waktu, saya effort, saya nggak main-main untuk bikin karya ini, gitu. Untuk bikin tugas ini. Berarti nilai saya sempurna dong." Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu kalau transaksi sesama manusia. Nggak boleh kan begitu kan? Tapi kalau bersama Allah, ini salah satu yang ditafsirkan oleh para ulama tentang tijarah Allah itu. Jual beli bersama Allah itu ini maksudnya. Kita melakukan sebuah ibadah, ya, udah kita seoptimal mungkin dan kita mengharap pahala memang harus seoptimal mungkin gitu. Memang harusnya begitu. Kalau sama manusia kan enggak ya. Kita harus memaksa Allah. Bahasa kasarnya, tanda kutip ya. Ya, tanda kutip kita harus memaksa Allah untuk memberikan kita pahala sempurna pada ibadah kita. Dengan syarat kita memang harus sudah memang effortnya maksimal juga gitu. Nah, sekarang effortnya nggak maksimal tapi nuntut dikasih pahala sempurna, itu yang nggak boleh. Ya nggak tahu malu yang seperti itu kan. Meskipun sesama manusia juga itu kan nggak beradab gitu kan. Nah, maka konteksnya ibadah itu kalau kita anggap dia transaksional, boleh, tapi transaksional bersama Allah. Dan transaksi bersama Allah itu tidak sama dengan transaksi bersama manusia. Ya, kalau bertransaksi sama manusia ada kemungkinan ruginya. Bertransaksi sama Allah tidak ada kemungkinan ruginya. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita memang benar-benar sudah optimal 100% dalam melaksanakan. Gitu. Baik. Maka menurut pendapat yang kedua nih kita kembali ke kitab. Kalau antum menganggap bahwasanya az-ziyadah alal wajib itu adalah wajib, berarti orang yang menyembelih sapi padahal yang diperintahkan adalah kambing, tidak boleh dia makan lebih dari bagian sepertujuhnya. Ya, dari sepertujuh yang dia punya dari sapi tersebut nggak boleh dia makan yang lebihnya. Ya, dia hanya makan yang sepertujuh itu saja yang bagiannya dia itu. Gitu.
Wa ala hadza fayajuzu lahu 'ala al-qauli al-awwal an ya'kula min baqiyatil badanah wa amma 'ala al-qauli ats-tsani falyajuzu lahu dzalik. Ini di soal hujjat kemarin ini kan. Nah, maka berdasarkan ini berarti kalau kita pakai pendapat yang pertama boleh dia makan seluruh sapi itu. Ngerti maksudnya? Ya, kalau untuk pakai pendapat Ibnu Qudamah, karena kan sisanya itu kan sunnah, ya. Ya, hitungannya nafkah, nafkah biasa, sedekah biasa. Kalau ibadah kurban kan pahalanya pahala ibadah kurban, bukan pahala sedekah kan. Nah, nah, karena di sini ada dua pahala, pahala kurban sama pahala sedekah. Kalau pakai pendapat Ibnu Qudamah, berarti yang sedekah itu boleh dia makan karena ini nggak ada kaitannya sama kurban. Cuman kebetulan aja dia sedekahnya mengeluarkannya investnya itu di hari raya kurban. Tapi hakikatnya pahalanya beda. Gitu. Ini tafrik begitu. Ya, berarti kalau pakai pendapat yang pertama ini tafrik. Ya, tafrik antara mana yang wajib, mana yang mandub. Nah, kalau pakai pendapat yang kedua wajib wajib nggak ditafrik gitu. Baik. Ya, jadi konsekuensi hukumnya begini. Ya, jadi jangan kita menganggap bahwasanya pembahasan usul fikih itu nggak ada asar pada fikih. Ini contohnya. Ya, ada pengaruhnya. Nah, ketika kita mengatakan misalkan, ya Syekh, ya, kalau saya wajib menyembelih kambing, tapi saya menyembelih sapi, boleh nggak saya makan sisa kambing itu? Ya, maka kalau saya menjawab nggak boleh, oh berarti dia punya pandangan usul fikih pakai pendapat yang kedua, gitu. Ya. Ya, jadi kita harus tahu landasan apa sih Syekh itu mengatakan tidak boleh atau mengatakan boleh. Nah, jadi pasti dia punya akar kerangka berpikir gitu. Kerangka berpikir itu bersumber dari penalaran usul fikihnya gitu. Jadi ya, bagaimana pendapat dia dalam masalah usul fikih ya begitulah ya, ya yang dia ya, dapati dalam fikihnya gitu ya sebagaimana dengan namanya saja usul fikih. Jadi hukum-hukum yang disebutkan dalam fikih itu berasal dari pemilihan pendapat-pendapat dalam fikihnya. Baik. Nah, tapi bihada, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan kembali ke Raudhatun Nazir. Nah, untuk melengkapi pembahasan al-wajib. Ya, selesai pembahasan al-wajib nanti barulah kita masuk ke al-mandub. Nah, baru kemudian kita kembali ke zawaid lagi. Nah, Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.